Bukan hanya pejabatnya yang kaya, bukan pejabatnya yang kenyang, tetapi rakyat ini dipikirkan sehingga pendidikan menjadi gratis, layanan kesehatan gratis. Yang kita lihat selama ini, selama negara pemerintah masih menerapkan sistem BPJS beriuran, berarti negara belum mampu untuk menjalankan perintah konstitusi bahwa dua hal, pendidikan dan layanan kesehatan itu harus menjadi hak daripada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, bagi negara untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat gratis. Hasil dari pengelolaan sumber daya alam itu untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, bukan dijual ke asing, bukan diobral ke asing. Kita hanya sebagai penonton, kita hanya mengambil fee. Bukan seperti itu konsep daripada perintah konstitusi, perintah undang-undang dasar kita pasal 33. Bukan kita hanya sebagai maklar, bukan kita hanya sebagai mediator, bukan kita hanya menerima komisi sekian persen. Untuk siapa itu? Seharusnya perintah undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan negara, pemerintah, badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya pejabatnya yang kaya, bukan pejabatnya yang kenyang, tetapi rakyat ini dipikirkan sehingga pendidikan menjadi gratis, layanan kesehatan gratis. Yang kita lihat selama ini, selama negara pemerintah masih menerapkan sistem BPJS beriuran, berarti negara belum mampu untuk menjalankan perintah konstitusi bahwa dua hal, pendidikan dan layanan kesehatan itu harus menjadi hak daripada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, bagi negara untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat gratis. Dari mana? Dari pelayanan pengelolaan daripada sumber daya alam kita. Harus benar-benar pengelolaan sumber daya alam itu dikelola oleh badan usaha milik negara, bukan untuk dikorupsi. Tugas dari badan usaha milik negara adalah mengelola sumber daya alam ini dengan profesional sehingga hasil bisa maksimal, tidak dikorupsi oleh para pejabat-pejabatnya, tetapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan, termasuk untuk meringankan beban pajak bagi rakyat kecil, beban pajak bagi masyarakat kecil, agar tidak dibebani oleh pajak-pajak yang seharusnya tidak diberlakukan. Ini tolong dicamkan ini kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, para pemangku wilayah, pemangku negara, bahwa jalankan perintah undang-undang sepenuhnya, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Anda ditunjuk untuk menjadi pemimpin negara, Anda ditunjuk oleh pemimpin daerah, Anda ditunjuk untuk menjadi pejabat negara semata-mata sebagai pelayan daripada warga negara Republik Indonesia untuk memastikan hak-hak dasar daripada masyarakat tercukupi dan terpenuhi. Hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang gratis, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis,
bukan dengan cara BPJS, bukan dengan cara seperti ini. Itu semua bisa dilakukan kalau pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam itu tepat sasaran dan berhasil, tidak hanya sebagai mediator dan juga tidak hanya jadi maklar, tidak hanya mengambil fee, tetapi mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, bukan rakyat asing, bukan bangsa asing yang didatangkan tanpa kontrol, TKA yang tidak memiliki skill, pulangkan. Tidak memiliki kemampuan, kapasitas, pulangkan. Karena rakyat, generasi muda kita membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan ruang pekerjaan yang memang seharusnya mereka semua anak-anak muda kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill. Saya minta kepada pemerintah, kepada negara Republik Indonesia, imigrasi untuk mendata kembali berapa banyak TKA asing selama 10 tahun terakhir masuk ke negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya investasi asing yang hanya mengeruk sumber daya alam kita dan mendatangkan tenaga kerja asing yang tidak profesional, yang tidak memiliki skill, seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Artinya bahwa kita meminta Garda Paksi Indonesia meminta kepada pemerintah, kepada negara, kepada Kementerian Imigrasi untuk memulangkan tenaga kerja asing yang tidak profesional, yang tidak memiliki kapasitas, kemampuan, dan tidak memiliki skill untuk bisa diisi oleh masyarakat kita, masyarakat daerah, masyarakat Indonesia. Karena kita mampu untuk melakukan itu, kita mampu untuk menjalankan. Persentase yang seharusnya 70-30 maksimal menjadi 80 warga negara Indonesia, 20% warga negara asing. Harus ada kebijakan yang berani, harus ada kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Dari pengelolaan sumber daya alam kita yang seharusnya bukan perusahaan asing, kalau hanya untuk mengelola sumber daya alam kita. Badan usaha milik negara yang harusnya mengelola sehingga keuntungan sepenuhnya dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga negara, pemerintah tidak hanya berpikir bagaimana menaikkan pajak dan pajak itu seenaknya sendiri, karena tidak mau, sulit berpikir yang berat. Hanya kebijakan menaikkan pajak begitu tinggi, harusnya mengelola potensi sumber daya alam kita, termasuk perkebunan, lahan-lahan yang begitu besar, laut yang begitu luas. Manfaatkan laut kita, hasil laut kita. Bagaimana badan usaha milik negara bekerja maksimal, bekerja, tidak hanya bicara bekerja untuk kepentingan, untuk bangun tol, bangun ini, bukan itu. Badan usaha milik negara itu adalah mencakup keseluruhan pengelolaan sumber daya alam kita, sumber daya laut kita, sumber daya hutan kita secara maksimal, transparan, terbuka,
bukan hasil dari itu hanya dinikmati oleh para pejabat-pejabatnya, tetapi badan usaha milik negara mengelola kekayaan negara, keuntungannya sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu harus jelas. Bagaimana kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia mengeluh tentang komisaris dalam rapat kerja sebulan sekali, dalam 1 tahun mendapatkan 40 miliar komisaris BUMN. Seharusnya itu kan tidak boleh seperti itu. Makanya kami sepakat, Garda Paksi Indonesia sepakat untuk memangkas struktur komisaris yang ada di BUMN untuk ditiadakan, dipangkas agar efisiensi anggaran daripada pengeluaran yang tidak penting, tidak perlu, agar bisa masuk ke kas negara untuk bisa mengurangi beban pajak yang dibebankan kepada rakyat Indonesia. Itu bisa diminimalkan. Jadi solusi daripada Garda Paksi Indonesia untuk supaya negara, pejabat tidak hanya berpikir bagaimana menaikkan pajak yang membebani rakyat itu, dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam kita secara maksimal oleh badan usaha milik negara yang sudah ada, sehingga pembangunan berjalan, kebutuhan untuk support kesehatan, support pendidikan itu bisa dimaksimalkan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain secara gratis, karena memang itu tugas daripada negara untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara kita, menjamin hak dasar daripada masyarakat kita. Jadi itu solusinya. Baru solusi satu, sumber daya alam kita, sumber daya laut kita, seluruh potensi kekayaan alam terkait lahan-lahan hutan, lahan-lahan produktif, lahan-lahan pertanian yang begitu besar, yang sudah kita tahu semua program daripada pemerintah, ketahanan pangan, bukan hanya ketahanan pangan tapi kemandirian pangan, yang terakhir adalah kedaulatan pangan. Ini harus bisa tercapai apabila semua potensi-potensi daripada seluruh elemen masyarakat ini bersatu untuk bisa mewujudkan konsep kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan ini bisa berjalan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bicara tentang ketahanan pangan, bicara tentang kedaulatan pangan, bicara tentang kemandirian pangan, ini adalah bicara hari ini dan untuk yang akan datang. Jadi program pemerintah sudah tepat, sesuai misi daripada Garda Paksi Indonesia, bahwa ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan nasional itu adalah top prioritas, agar dalam situasi sulit apapun, bagaimana negara mampu menyediakan pangan, logistik bagi negaranya, bagi rakyatnya, dan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pola-pola daripada penanaman, pola-pola daripada pasca panen, pola-pola untuk penyimpanan di gudang-gudang yang bisa dijadikan hasil panen itu untuk bisa dikelola, dimaksimalkan untuk bisa jangka waktu yang panjang. Tentunya Korea Selatan sudah melaksanakan itu, memiliki gudang-gudang persediaan pangan dalam
tempo jangka waktu yang panjang, tentunya Indonesia juga harus belajar di Korea Selatan bagaimana membuat gudang-gudang bulog atau dolok tidak hanya untuk bertahan 1 tahun, tapi bagaimana bisa bertahan untuk 10 tahun yang akan datang. Pangan-pangan nasional itu bisa hasil-hasil daripada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, semuanya bisa digudangkan untuk bisa dilakukan pergudangan itu untuk jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama. Jadi kita berharap apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi, sebuah wacana, dan juga wawasan kita bersama bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, anggota Garda Paksi Indonesia dan simpatisan Garda Paksi Indonesia, keluarga besar Garda Paksi Indonesia, dan para pihak Bapak Ibu sekalian yang tergabung di Garda Paksi Indonesia live streaming dan juga Garda Paksi TV. Kami berharap dan kami memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan juga ada kata yang berlebihan, semata-mata adalah untuk memotivasi kita semua warga masyarakat Indonesia dan juga para pejabat-pejabat dan pemangku penanggung jawab mengambil kebijakan untuk sama-sama mengerti kahanan, mengerti keadaan kita saat ini yang sulit, sehingga rakyat jangan lagi dibebani oleh pajak-pajak yang tinggi, pajak-pajak yang mencekik leher daripada rakyat dan memeras keringat rakyat dari pajak, karena masih ada solusi daripada kesulitan bangsa ini, yaitu maksimalkan pengelolaan sumber daya alam kita lewat badan usaha milik negara dan pajak yang tinggi kepada pengelola pertambangan baik pertambangan mineral maupun pertambangan batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Kami sepakat bahwa pajak bagi penambang-penambang, investor-investor harus dimaksimalkan. Tidak peduli siapa pemiliknya, tidak peduli siapa investornya, tidak peduli siapa pengelolanya, karena mereka hanya bermodal alat, bukan bermodal lahan. Lahan itu adalah milik negara, yang harusnya pajak itu dimaksimalkan agar beban negara bisa dikurangi, sehingga pajak rakyat bisa ditiadakan kalau bisa, seperti negara-negara yang lain. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga membuat motivasi kita, menyawijekne kita, menyatukan diri kita dalam persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, tanpa saling mencela tapi saling mengingatkan satu dengan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya dan keluarga besar Garda Paksi Indonesia, dan pada umumnya masyarakat warga negara Indonesia, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita pantau bagaimana demo yang ada di Jakarta dan juga demo yang ada di Surabaya. Semoga terpenuhi tuntutan dan keinginannya tanpa adanya terjadi anarkis, sehingga menghentikan daripada misi seluruh rakyat Indonesia. Kami mendoakan dari Garda Paksi Indonesia aksi demo hari ini bisa berjalan tertib, tidak ada anarkis, dan didengar oleh para pejabat negara, para pemimpin negara, bahwa akumulasi dari
sebuah perasaan yang satu frekuensi, satu perasaan akumulasi dari tekanan yang besar yang dilakukan oleh pemerintah negara, pejabat terhadap rakyatnya yang tidak peka, terhadap situasi kondisi keadaan rakyat, sehingga menimbulkan sebuah aksi demo yang saat ini. Sehingga saya minta kepada para pejabat, pemimpin negara, pemimpin daerah untuk hati-hati mengambil sebuah sikap keputusan dan juga hati-hati dalam berbicara, berucap, sehingga membuat sebuah kegaduhan yang tidak kunjung berakhir. Semoga bangsa ini bisa selamat, terus jaya dalam situasi sulit kayak apapun. Yang terpenting adalah saling menghormati, saling menjaga, merawat, memelihara bangsa ini tetap ada dengan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Salam Gada Paksi, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka selamanya. Jaya, jaya selalu Indonesia. Selamat pagi.